Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ADI Expert Session Closing, pemirsa. Bursa Efek Indonesia kembali menghentikan sementara perdagangan saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. Emiten berkode saham CDIA ini disuspensi di pasar reguler dan pasar tunai usai mencatatkan auto reject atas atau ARA. Ya, Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham CDIA mulai sesi 1 tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut. Saham CDIA kembali ARA berjilid-jilid setelah sempat disuspensi pada 17 Juli 2025 lalu, di mana pada tanggal 18 hingga 22 Juli saham anak usaha TPIA ini naik dengan rata-rata harian 24,6%. Adapun CDIA sudah mencetak ARA sejak debut di bursa pada 9 Juli lalu. Dengan ini, saham CDIA meroket 491,8% ke harga 1.515 dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp190 per saham. Ya, seiring lonjakan harga saham yang fantastis, kapitalisasi pasar atau market cap CDIA mencapai Rp189,2 triliun. Ya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk merampungkan proyek pembangunan gedung pusat komando milik BMKG dengan nilai kontrak mencapai Rp252,7 miliar. Gedung yang terdiri dari 9 lantai dan 2 basement ini menjadi gedung data center pertama di Indonesia yang menggunakan sistem peredam gempa. Emiten konstruksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk merampungkan proyek pembangunan gedung pusat komando milik BMKG yang memiliki nilai kontrak Rp252,7 miliar. Proyek yang terletak di kompleks BMKG Pusat ini akan berfungsi sebagai kantor operasional sistem peringatan dini bencana nasional. Direktur Operasi 1 Wijaya Karya Bangunan Gedung Bagus Tri Setiana mengatakan, gedung yang terdiri dari 9 lantai dan 2 basement dengan luas total mencapai 8.679,88 meter persegi ini turut dirancang dengan penerapan base isolator type friction pendulum, menjadikannya sebagai gedung data center pertama di Indonesia yang menggunakan sistem peredam gempa. Infonya itu bisa menahan megatrust yang ada di Lempeng, di daerah Bandung sana ya. Sampai sini mungkin masih di 8 skala Richter ke atas. 8,8. Nah, 8,8 sampai sini. Ini gedung ini masih kokoh berdiri dengan adanya base isolator tadi dari perhitungan para ahli struktur tadi. PLT Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, proyek ini merupakan bagian dari Indonesia Disaster Resilient Initiative Project yang didanai Bank Dunia. Tak hanya di Jakarta, fasilitas cadangan juga dibangun di Bali untuk memastikan kontinuitas layanan jika pusat utama terdampak. Pusat komando untuk memberikan multi hazard early warning, peringatan dini multi bahaya yang terkait dengan bahaya geohidrometeorologi. Dirancang dengan struktur tahan gempa yang mengandalkan teknologi friction pendulum base isolator untuk meredam guncangan. Nantinya seluruh sistem tetap bisa berjalan tanpa gangguan ketika gempa terjadi. Adapun penggunaan teknologi base isolator type friction pendulum tersebar di 23 titik gedung dan mampu menahan guncangan gempa dengan periode ulang hingga 2.500 tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, AIDEX Channel. Emiten konstruksi BUMN PT Adikarya Persero Tbk mencatatkan laba bersih pada semester pertama tahun 2025 mencapai Rp7,54 miliar. Laba tersebut turun 45,2% dari periode yang sama tahun 2024 yang tercatat Rp13,77 miliar. Emiten konstruksi BUMN PT Adikarya Persero Tbk yang berkode saham ADHI mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester pertama 2025 mencapai Rp7,54 miliar. Laba tersebut turun 45,2% dari periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp13,77 miliar. Mengutip laporan keuangan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pendapatan usaha ADHI pada semester pertama 2025 turun 32,9% dari Rp5,68 triliun menjadi Rp3,81 triliun.
Beban pokok ADI juga ikut turun menjadi 3,2 triliun rupiah dari sebelumnya 5,1 triliun rupiah, sehingga laba kotor ADI naik tipis menjadi 571,8 miliar rupiah dari 521,6 miliar rupiah. Sementara beban penjualan ADI naik menjadi 5,8 miliar rupiah dan beban umum dan administrasi juga naik menjadi 378,2 miliar rupiah. Sehingga jumlah beban usaha naik menjadi 384 miliar rupiah. Jumlah ekuitas tercatat sebesar 9,69 triliun rupiah, naik dari akhir 2024 senilai 9,67 triliun rupiah. Total liabilitas terkumpul sejumlah 24,68 triliun rupiah, mengalami penurunan dari akhir tahun lalu 25,36 triliun rupiah. Jumlah aset 34,38 triliun rupiah, mengalami penyusutan dari periode akhir tahun sebelumnya 35,04 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, berikutnya kami update terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini, di mana IHSG masih bertahan di zona hijau, mengalami penguatan sekitar 0,77%, pemirsa, berada di 7.401,086. Sementara kalau kita lihat level tertinggi dari pergerakan IHSG tadi sempat menyentuh 7.430,62, sementara level terendahnya di 7.354,99. Saham-saham yang mengalami penguatan ada sebanyak 335 saham, kemudian saham yang mengalami pelemahan 238 saham, sementara saham yang tidak bergerak atau stagnan 222 saham. Baik, selanjutnya kita akan update terkait dengan pergerakan saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan atau saham-saham yang masuk dalam pergerakan top gainers. Ini dia. Saham-saham top gainer kita ada ADMR yang mendorong ataupun menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, kemudian WIRG, kemudian Astra International dan juga Adaro. Itu dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers. Selanjutnya saham-saham yang sempat menekan indeks harga saham gabungan ada WIFI, kemudian BRPT, PTRO dan juga Toba. Selanjutnya kita akan cermati pergerakan sektoral. Ini dia sektor-sektor yang juga menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Sektor yang mengalami penguatan ada sektor teknologi dengan penguatan sekitar 3,43%, kemudian industri mengalami penguatan 1,77%, kemudian ada konsumsi non primer mengalami penguatan 0,9%, adapun sektor kesehatan mengalami tekanan atau minus 0,29%.